Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sendiran lagi gitu lebih enak. Kenapa? Betul juga, sendiran lagi nih. Iya, mau saudara. Al-Fatihah. Ila arwah walidina wa walidikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jidadina wa jidadikum wa jidatina wa jidatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa muallimina wa muallimikum wa ammatina wa ammatikum wa khalatina wa khalatikum. ثم إلى أرواح جميع المؤسسين في هذا المسجد مسجد جميع بيت المخلصين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة. ثم إلى روح سيد الجيد والحبيب حسين علي وسبيبية والعروس والحبيب زيد بن عبد الله
بن شهاب ثم إلى روح الله مريم صالح بن عطاء ثم إلى روح الله وكذا تعالى بن شهاب ثم إلى روح سيد الجيد الحبيب زين بن عبد الله الشريف عن روح الشوري والقرآن ومن تسبيل المين وثم إلى روح سيد الشيخ رب الروح وجسد الأبوية الحسن أحمد بهرون والحبيب الحسن أحمد بهرون والمصطفى بن أحمد بهرون والحبيب عبد الله بن قاسم أحمد بهرون وصولي وإبراهيم ومن تسبيل المين ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب العلام عبد الله الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن قادر بن علي بن عمر بن سجار ووصولي وإبراهيم ومن انتسب إليه ثم إلى سيد الوالد الداعي الله سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السجار ووصولي وإبراهيم ومن انتسب إليه ثم إلى جميع أساتذتنا جميع مشايخنا جميع معلمينا منها مرحوم المغفر له فضيلة الأستاذ هدي صالح ربي ومصوري وإبراهيم ومن انتسب أجمعين ثم إلى المرحوم المغفر له أبويا ومسكي من أول الحكم ومصوري وإبراهيم ثم إلى أخينا الأستاذ مدري بن يوسف ومصوري وإبراهيم ومن انتسب أجمعين ثم إلى المرحوم المغفر له أبويا وفي هجي عبد الله الشافعي ووصولي وقرآن ومهندس بالمين ثم إلى روح ويسافي هجي عبد الرشيد من هجي عبد الشافعي ووصولي وقرآن ومهندس بالمين ثم إلى المرحوم المخرج به سمع حسني ووصولي وقرآن ثم إلى المرحوم المخرج أبويا بالأستاذ هجي أحمد حميدي ووصولي وقرآن وثم إلى صاحب الحوض سيد الحبيب حبيبنا المحبوب سلطان القلوب سيد الحبيب منذر الفؤاد المصور وصوله وقرانه ومن انتسب إليه أجمعين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأنبياء والصالحين والأنبياء والعلماء والشهداء والمرسلين وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسأل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يومنا هذا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وأهله. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah serta inayahnya, karena berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat keberkahan di dalam umur. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, sampai pada detik ini. Kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama kita berkumpul di salah satu baitul baitillah ini, di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka hadirnya kita dan duduknya kita di Raudhah min Riyadil Jannah, di taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gerak langkah kita dan duduk sepuh kita selalu dan senantiasa mendapatkan cucuran rahmah dan ridha serta ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga ahli baitnya Rasul, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada istrinya, kepada zuriyah keturunan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW sampai pada saat ini. Mudah-mudahan kita pun juga menjadi bahagia daripada umat-umatnya Rasul yang insyaAllah mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Jami Baitul Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah. Memang saya kalau mengajar itu saya persilahkan kepada orang-orang tua kita, ya. Saya persilahkan untuk duduk senyaman mungkin, ya. Karena kadangkala suka berasa juga kalau duduk itu nggak nyender, ya, apalagi pengajian itu biasanya lebih berasa daripada duduk nggak nyender di warkop atau di warteg. Ya. Makanya saya di mana saya mengajar saya persilahkan. Kalau yang lain kan disuruh maju, kalau saya disuruh mundur, suruh nyender. Karena saya yang masih muda aja saya nyender. Saya bayangin orang-orang yang udah umurnya udah jauh lebih banyak dari saya. Ya. Saya yang mendekati 40 tahun aja saya nyender begini, apalagi yang jauh di atas saya, ya. Makanya saya persilahkan. Jadi biar nyaman, biar enak. Ya. Karena ini kan bukan ujian negara. Ya. Makanya saya persilahkan. Bang Salam juga saya anggap belum enak ini nyendernya, nggak kayak Cidin. Kalau Cidin enak udah santai. Iya, kalau Bang Salam saya khawatir pulang enak ini yang nyendernya. Kalau saya mau begitu, saya di mana-mana saya kepengen biar nyaman, ya. Kecuali kalau anak-anak yang muda ini yang jauh di bawah saya itu beda, ya. Jadi memang itu, ya, saya betul-betul, ya, mengerti, memahami, ya. Apalagi sekarang orang banyak keluhannya itu kan suka pegel, ya, suka ini itu segala macam. Makanya saya sangat mengerti, saya sangat memaklumi. Hadirin jamaah Masjid Jami Baitul Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Fadilatul Habib Sayyidul Habib Ali Zainal Abidin Ibn Habib Hasan As-Sugaf. Beliau adalah merupakan salah seorang putra terbaik Alawiyyin. Beliau adalah merupakan sahibun nasab. Beliau adalah merupakan salah seorang ahli nasab. Jadi saya kalau bertemu dengan beliau, ya, ataupun sadah Alawiyyin yang lainnya, kalau bertemu dengan beliau, karena memang beliau sangat mumpuni di di bagian ilmu nasab, ahli dalam bagian ilmu nasab. Makanya kalau kita bertemu dengan beliau, maka beliau tanya, "Man anta?" "Ana Luqman." Saya sebutkan nama saya Luqman. Luqman bin Ali bin Husain bin Ali. Nah, Luqman bin Ali bin Husain bin Ali bin Abdullah bin Alwi bin Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Umar bin Ahmad
bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah dan seterusnya. Jadi kita sebutkan ayah kita, kakek kita, kemudian ayah dari kakek kita. Nah, beliau itu bisa langsung menyambung terus sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, itu orang yang ahli nasab, orang yang memang faknya itu dalam ilmu nasab, ya. Makanya jangan coba ada yang bukan habaib kemudian coba ngaku-ngaku habaib depan beliau. Jangan coba-coba, ya. Misalnya dia mau nyambungin nama bapaknya, nama kakeknya, pasti bakal ketahuan bohongnya depan beliau, ya. Beliau telah berpulang ke rahmatullah. Oleh karena itu Alawiyin, para habaib kita telah kehilangan salah satu putra terbaiknya dalam bahagian ilmu nasab, silsilah nasab. Insyaallah mudah-mudahan ada penerus yang bisa menggantikan beliau, dan mudah-mudahan dharma baktinya beliau, ilmunya beliau mudah-mudahan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khidmahnya beliau, pengabdiannya beliau kepada Alawiyin, insyaallah mudah-mudahan menjadi kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salih. Wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi asraril Fatihah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Abuya Fadil Ustaz Ad-Da'an Allah Bapak Kiai Haji Tubagus Abdurrahman. Beliau adalah merupakan salah satu petinggi di front persaudaraan Islam, salah satu orang kepercayaan dari Habibana Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya menjadi kubur yang raudhah min riyadil jannah. Allah tempatkan beliau fi jannatul firdausil a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah yang kita semua menyaksikan salah seorang pejabat tertinggi negara,
salah seorang kepala negara, seorang presiden dari negara Republik Islam Iran yang menjadi satu-satunya negara yang beberapa waktu yang lalu menyerang secara langsung Israel. Dan ini sejarah pertama kali ada negara yang langsung menyerang ke titik ibu kota Israel, Tel Aviv, di waktu semua negara-negara Islam, semua negara-negara Arab yang lainnya tidak ada yang berani. Akan tetapi hanya Iran yang berani secara langsung, bahkan langsung dari negaranya. Beliau dalam perjalanannya menggunakan helikopter bersama dengan Menteri Luar Negeri dan beberapa pejabat tinggi negara. Dan saya amat sangat yakin bahwa meninggalnya beliau bukanlah murni kecelakaan biasa. Akan tetapi saya yakin meninggalnya beliau adalah merupakan salah satu upaya sabotase yang dilakukan oleh Israel, karena Presiden Iran ini termasuk yang paling gencar melawan Israel. Oleh karena itu, meninggalnya beliau adalah suatu kehilangan yang besar bagi mereka-mereka semua yang memperjuangkan hak rakyat dan bangsa Palestina yang ingin dimusnahkan oleh Israel yang biadab dan Amerika itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan wakilnya yang akan menggantikan posisi beliau, insya Allah bisa meneruskan ketegasan beliau, dan ini bukan merupakan kali yang pertama, karena sudah beberapa kali dilakukan. Sebelumnya jenderal-jenderal Iran juga dibunuh. Bahkan mungkin kalau kita lihat beberapa tahun yang sebelumnya, mungkin kita pernah mendengar bagaimana Saddam Hussein, bagaimana Muammar Gaddafi, bagaimana Raja Faisal, bagaimana Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, bagaimana Presiden Husni Mubarak dan yang lain-lainnya semua, yang kalau seandainya mereka bertentangan dengan Amerika, maka pasti akan mengalami hal yang sangat mempertaruhkan nyawa. Makanya kita lihat banyak negara-negara Arab ini memang sangat khawatir, sangat takut, sangat tidak berani, karena ancamannya ini taruhannya ini nyawa. Tapi usaha perjuangan yang dilakukan, dan ini adalah merupakan bagian jihad. Orang yang meninggal
karena jihad dia bisa memberikan syafaatnya kepada 70 orang yang dia kehendaki, bisa memberikan syafaat. Ya, karena itu orang kalau yang meninggal dalam keadaan dia jihad, apalagi sampai akhir umurnya dia betul-betul memperjuangkan, bahkan dia yang memerintahkan Houthi untuk menyerang Israel, dia memerintahkan Houthi di Yaman untuk menyerang Israel, kemudian Hizbullah di Lebanon untuk menyerang Israel, itu di bawah komandonya beliau. Kemudian juga yang di Irak juga diperintahkan juga untuk menyerang Israel. Makanya Israel ini sampai detik ini belum bisa menguasai Hamas, karena Hamas ini memang dididik juga oleh Iran, ya. Karena Iran ini yang betul-betul yang memang dia memberikan support, dukungan, tidak hanya moral akan tapi material, senjataan dan yang lain sebagainya semua. Makanya adanya upaya untuk menjelek-jelekan aliran-aliran yang ada sehingga terjadi pertikaian, ini adalah merupakan bahagian dari upaya Yahudi, sehingga antara kita sama kita jadi berantem. Nah, mereka yang tepuk tangan. Jadi mereka yang tidak menginginkan persatuan di antara kita. Oleh karena itu, termasuk juga masalah nasab ini yang sering dipermasalahkan. Makanya saya hampir nyaris, saya jarang menyinggung masalah nasab. Ya, karena kenapa? Karena NU udah jelas kok. NU sudah jelas tidak pernah mempermasalahkan masalah nasab. Karena Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari begitu takdim dan hormat kepada dzurriyyah baginda Rasulullah SAW. Jadi itu bukan dari NU, itu oknum yang ingin merusak NU. Bahkan mereka tidak diterima oleh NU. Nah, hal yang semacam ini justru diinginkan oleh mereka-mereka di luar Islam, sehingga antara yang habaib sama yang bukan habaib jadi berantem. Sama-sama Muslim, sama-sama Islam, tapi akhirnya jadi berantem masalah ini. Dan itu memang yang diinginkan oleh mereka-mereka yang di luar Islam, oleh orang-orang Yahudi. Makanya saya tidak pernah mengambil pusing masalah ini. InsyaAllah mudah-mudahan mereka-mereka semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biiznillah, biqudratillah, bimasyiatillah. InsyaAllah mudah-mudahan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pintu taubatnya kepada mereka-mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ila Angal. Wa qala Allah Ta'ala fil wujubil ittiba'
ila Allah Subhanahu wa taala. Kama nukila fil Qur'anil Karim. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan, sudah menjelaskan bagaimana kewajiban untuk mengikuti segala macam sesuatu yang dijadikan ibrah, yang dijadikan pelajaran oleh Allah di dalam Al-Quran. Termasuk juga salah satu di antaranya adalah di dalam surah Al-Luqman. Ada banyak hikmah, ada banyak pelajaran yang ada di dalamnya. Makanya Luqmanul Hakim, Luqman yang Al-Hakim artinya yang bijaksana, bijak dalam bersikap, bijak dalam mengambil keputusan. Ada banyak ibrah pelajaran yang bisa diambil daripada beliau. Salah satu di antaranya bagaimana Luqmanul Hakim memberikan pelajaran yang begitu berharga bagi kita semua. Bagaimana Luqmanul Hakim libni kepada anaknya. Jadi digambarkan bagaimana Luqmanul Hakim ini ibrah, pelajaran, tarbiyah, pendidikan kepada anaknya. Dari sekian banyaknya, salah satu kita ambil contoh bagaimana Luqmanul Hakim ketika dalam suatu perjalanan bersama dengan putranya, bersama dengan anaknya. Luqmanul Hakim dalam suatu perjalanan di suatu daerah berjalan bersama dengan anaknya. Luqmanul Hakim, beliau mengendarai keledai. Nah, anaknya itu menuntun keledai yang dikendarai oleh ayahnya tersebut. Berjalanlah Luqmanul Hakim dalam suatu daerah, dalam suatu tempat. Kemudian Luqmanul Hakim melihat ada orang-orang yang nongkrong, ya. Ada orang-orang yang nongkrong ini kok ngeliatin beliau kayaknya nggak enak. Iya. Kok orang-orang yang nongkrong ini kok ngeliat beliau ini nggak enak. Akhirnya beliau ngeliat dirinya sama keledainya dan ngeliat anaknya yang di bawah itu, yang nuntunin beliau dan keledainya. Luqmanul Hakim ini nggak marah, nggak kayak gitu. Mungkin kalau kita marah kali, ya kan? Kalau orang nongkrong ngelihat kita kemudian nggak demen sama kita kan, ya bawaannya ya nggak enak banget lo liatin gue. Kalau kita kan begitu, tapi kalau Luqmanul Hakim, ya, Luqmanul Hakim, ya, bukan Luqman Al-Idrus, kalau Luqmanul Hakim, ini beda. Makanya saya malu kadang-kadang sama Luqmanul Hakim ini, saya malu. Kalau Luqmanul Hakim ini begitu ngelihat orang sinis ngelihat beliau, nggak enak, kayaknya ngelihat tatapannya ke beliau, justru beliau ngelihat dirinya, keledainya dan anaknya. Begitu ngelihat, jangan-jangan saya salah.
Apalagi kayak ada suara ya antara samar gitu, antara terdengar dan tidak terdengar. Namanya orang kan kalau lagi ngomongin orang kan biasanya kan agak halusan dikit suaranya. Nah kayaknya dengan terbawa angin itu kayak sepintas terdengar, kayak menyayangkan, kok anaknya dibiarin aja, kesian itu anak sepanjang perjalanan bapaknya enak-enakan naik keledai, tapi anaknya dibiarin nih. Luqmanul Hakim kemudian karena tidak enak rasanya, merasa dirinya itu bersalah, ya. Karena kenapa? Karena Luqmanul Hakim ini orangnya sangat bijak, ya. Al-Hakim ini sangat bersih sekali, sangat suci hatinya, dirinya, hatinya, merasa bersalah. Maka kemudian Luqmanul Hakim kemudian menaiki anaknya di keledai tersebut, berjalanlah. Baru kemudian yang nyurang-nyurang ini baru mulai hilang nyurangnya. Yang tadinya ngelihatnya nggak enak, baru mulai agak enakan dilihatnya. Nah, berarti agak tenang lah Luqmanul Hakim. Sampai ke suatu daerah yang berikutnya, sampai suatu daerah yang selanjutnya. Ya, makanya benar memang, ya, kalau dikatakan ridhon nas ghayah la tudrak. Kalau kita kepengen ridhonya manusia, maka itu adalah suatu tujuan yang amat sangat mustahil. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Kita kepengen orang itu ridho, rela kepada kita, maka ghayah la tudrak adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Sampai pada suatu ketika Luqmanul Hakim ini setelah memangku anaknya ini dengan keledainya ini, kemudian di tempat yang berikutnya dilihat, aduh, ini gak kesian apa nih, orang berdua ini naikin kuda yang kecil begini, gak ada sifat rahim sama hewan, gak kesian gitu. Luqmanul Hakim sama sekali dalam dirinya, dalam hatinya itu gak pernah terbesit untuk menyalahkan orang. Beliau lagi-lagi beliau lihat dirinya, beliau lihat kudanya, keledainya, dan beliau lihat anaknya. Maka kemudian Luqmanul Hakim merasa dirinya bersalah lagi. Merasa dirinya bersalah lagi, kemudian Luqmanul Hakim menurunkan anaknya. Menurunkan anaknya, dan Luqmanul Hakim ikut turun juga sama dengan anaknya. Akhirnya dibawa jalan itu keledai bareng-bareng, bertiga jalan. Keledainya dituntunin, Luqmanul Hakim jalan, dan anaknya juga ikut jalan. Tiga-tiganya jalan. Nah, sekarang kudanya agak enakan dikit nih. Udah gak ada yang digoncengin. Tapi Luqmanul Hakim sama sekali gak pernah terbesit, ya, untuk negatif kepada orang yang melihatnya dia dengan melihat yang sinis atau melihat yang kurang enak pandangannya. Berjalanlah Luqmanul Hakim sampai ke daerah yang berikutnya. Maka Luqmanul Hakim berjalan sampai ke daerah yang berikutnya, ketemu lagi orang yang nongkrong ini. Ya, karena kan orang yang nongkrong kan banyak. Ya. Coba deh kita kalau jalan kan di mana-mana kan pasti banyak aja kan orang yang nongkrong itu. Nah, Luqmanul Hakim ini
Sampai dalam suatu perjalanan melihat ada yang salah. Udah dituntun semuanya, anaknya dituntun, keledainya dituntun, sampai beliau juga jalan. Maka kemudian beliau lihat dirinya, keledainya dan anaknya. Kira-kira apa lagi yang salah ya? Maka pada akhirnya beliau enggak pernah mau terbesit untuk mengotori diri dan hatinya. Maka kemudian Luqmanul Hakim mendekati orang yang lagi ngomongin dia, yang melihat dengan tidak suka kepadanya, didekati oleh Luqmanul Hakim. Maka apa yang beliau lakukan? Luqmanul Hakim mendekati dan Luqmanul Hakim memberikan keledainya. Diberikan keledainya kepada orang yang merasani beliau, yang melihat beliau dengan tidak enak. Akhirnya diberikan itu keledainya kepada beliau, ya. Kemudian beliau izin sama orang tersebut, beliau ingin melanjutkan perjalanannya. Artinya apa? Artinya tidak ada celah dalam dirinya, dalam hatinya tersebut untuk mengotori hatinya dengan orang yang dia lihat, dengan orang yang merasani beliau. Makanya akhirnya Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, la nabiyan wala rasulan, gak nabi, gak rasul. Bukan nabi, bukan rasul, tapi itulah beliau dengan segala kelebihan yang beliau miliki, kebersihan, kesucian, kemurnian hatinya, dan itu yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Makanya ada surah Al-Luqman. Coba kalau kita bisa nggak kayak begitu, ya? Kalau kita udah bisa nangis-nangis, iya, udah salah melulu, setiap jalan salah, sampai gue kasih deh, itu kan udah ruginya, udah kemana-mana ruginya, iya. Tapi nggak ada itu Luqmanul Hakim merasa menyesal, nggak ada, merasa kemudian ingin marah pun nggak ada, ya. Makanya orang punya nama Luqmanul Hakim itu berat, ya. Orang punya nama Luqmanul Hakim itu berat. Makanya saya dikasih nama sama kakek saya Luqman aja, nggak pakai Hakim, ya, Luqman aja. Makanya orang tanya Luqmanul Hakim, lah Luqman aja. Biarin kalau yang lain pakai Luqman Hakim, nggak apa-apa. Kebanyakan sih kalau yang namanya Luqman, memang saya perhatiin ada hakimnya, ya. Tapi kalau saya enggak, karena mungkin takut, ya, takut keberatan nama, ntar bikin akekah lagi repot, iya. Orang kan keberatan nama kan suka inian, ya, iya. Ada yang sakit-sakitan, ada yang apa segala macam. Insyaallah mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa ambil hikmahnya dari beliau, insyaallah. Nah, wa ammal waw ay bimakna waliyun wa huwa man tawalla al-haq asarrahu wa hifdhuhu min al-isyan
Oleh karena itu, memaknai daripada al-waw ay bimakna tawalla anil haq, artinya menjadikan segala sesuatu itu mengedepankan daripada urusan yang hak. Ada makna al-waw ay mana waliyun. Waliyun bisa diartikan maknanya sebagai pelindung, bisa juga dimaknakan sebagai penolong. Waliyun awalla bil haq, artinya yang menjadi pelindung, penolong, penjaga akan sesuatu yang hak. Dan oleh karena itu, kalau seandainya kita mengedepankan sesuatu yang hak, maka Allah Subhanahu wa taala asarallahu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan sesuatu urusan bagi kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesuatu itu kalau yang hak yang kita jalani, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah bagi kita semua. Beda dengan sesuatu yang batil. Kalau sesuatu yang batil, maka Allah akan persulit kita. Makanya kalau untuk sesuatu yang batil, pasti dia lebih banyak bohongnya daripada jujurnya. Karena kenapa? Karena kita kan nutupin itu semua. Dengan apa? Dengan ucapan dan lisan kita. Supaya apa? Supaya nggak terlihat. Akhirnya jadi sulit. Karena kenapa? Karena bukan yang hak yang kita kedepankan. Makanya ada disebutkan qulil haq walau kana murran. Katakan sesuatu yang hak, katakan sesuatu yang benar tersebut, walaupun sesuatu yang hak itu, sesuatu yang benar itu pahit untuk dirasakan, tapi itu bakal menjadi kemaslahatan bagi kita. Asarallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Wa hifdhuhu, dan akan menjaganya. Minal isyan, dari berbagai bentuk kemaksiatan. Maksiat. Waliyun disebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Seperti contohnya, ya ayyuhalladzina amanu
La tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, maknanya ini bagi yang muslim, bagi yang mukmin ditegaskan oleh Allah. La tattakhidu, janganlah kalian semua menjadikan al-yahud, orang-orang Yahudi, wan nasara, ataupun orang-orang Nasrani, auliya, menjadi pelindung, menjadi penolong bagi kita. Ini ayatnya ini, seingat saya beberapa tahun yang lalu ini banyak disampaikan oleh ulama-ulama kita. Artinya dalam ketika itu memilih pemimpin, ada koridornya, ada aturannya. Al-Quran sudah mengatur itu semua. Ya, jadi kadang-kala kita yang malah pengennya bertentangan dengan Al-Quran. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu tuh, ya, Prabowo itu dia angkat Anies Rashid Baswedan, terus kemudian diangkat Basuki Cahayapurnama. Ya, maksudnya Prabowo merangkul semua yang etnis Arab, yang etnis Tionghoa, maksudnya biar dirangkul semua. Ya, Prabowo kan begitu tuh, ya, merangkul semua kan, maksudnya begitu. Tapi jauh sebelum ada kejadian itu, karena kan nggak ada yang tahu bahwa bakal pada akhirnya ada kejadian itu. Ya, mengolok-olok Al-Quran kan nggak ada yang tahu ketika itu. Nah, ini agak-agak serem nih, makanya saya tutup aja deh. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu subhanahu wa ta'ala ya wa fi kilafil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.